warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, apa kabarnya nih hari ini? Baik, ketemu lagi dengan saya, Devi Juliani, guru sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, Islami. Nah, baik, hari ini ketemu dengan saya dalam mata pelajaran sejarah wajib kelas berapa ayo? Nah, kelas 11 ya. Nah, oke, tema kita hari ini apa nih? Nah, tema yang akan kita bahas pada hari ini itu tentang kekuasaan kongsi dagang VOC. Tuh. Oke, langsung saja ya kita kepada pemaparan materinya. Nah, VOC. Ada yang tahu apa itu VOC? Sepertinya tidak asing lagi gitu ya kan di telinga kita. Bahkan mungkin ketika di SMP itu sudah pernah dipelajari dalam mata pelajaran IPS gitu. Oke, kira-kira apa sih ini VOC gitu? Nah, oke deh, kita akan bahas satu persatu. Nah, jadi VOC atau Verenigd Oostindische Compagnie merupakan persekutuan kongsi dagang Belanda yang didirikan di Nusantara pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, kongsi dagang ini didirikan oleh Belanda. Oke, next. Nah, apa sih tujuan dibentuknya VOC ini? Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tujuan didirikannya ataupun dibentuknya VOC untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada. Nah, jadi pada masa itu kan memang perdagangan marak terjadi gitu ya kan. Jadi salah satu cara untuk agar tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat antar para pedagang ini, maka dibentuklah VOC. Lalu yang kedua, untuk memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Nah, pedagang-pedagang yang datang ke Nusantara itu bukan hanya pedagang dari negara Belanda aja gitu. Ada banyak dari negara-negara lain. Misalnya ada India, ada Inggris, ada Arab, dan lain sebagainya. Nah, jadi terjadilah persaingan antara para pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya. Nah, untuk menghindari persaingan dan juga untuk memperkuat kedudukan Belanda, maka dibentuklah VOC ini tadi. Lalu yang ketiga, tujuannya untuk membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang ingin menguasai wilayah Belanda pada masa itu. Nah, yang terakhir, untuk mendapatkan monopoli perdagangan baik impor maupun ekspor. Nah, ini adalah 4 dari tujuan dibentuknya VOC. Tujuan pembentukan VOC itu sebenarnya tidak hanya untuk menghindari persaingan di antara para pedagang saja, tetapi juga menyaingi kongsi dagang Inggris di India. Nah, jadi pada masa itu juga ada kongsi dagang Inggris yang dinamakan dengan EIC, East India Company. Nah, jadi untuk menyaingi kongsi dagang ini, maka dibentuklah VOC di Nusantara. Nah, VOC itu dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur. Nah, karena memang dipimpin oleh 17 orang direktur, maka disebutlah para direktur ini sebagai Dewan 17 yang dikenal dengan Dewan 17. Nah, pemimpin tertinggi VOC itu berpangkat Gubernur Jenderal. Nah,
dalam menjalankan tugas, VOC ternyata memiliki wewenang dan juga hak-hak. Nah, apa itu wewenang dan hak-haknya? Nah, yang pertama, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens. Nah, termasuklah Kepulauan Nusantara. Lalu yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Lalu yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Dan yang keenam, mengangkat pegawai sendiri. Oh, lalu yang terakhir ada memerintah di negeri jajahan. Nah, ini adalah wewenang dan juga hak-hak yang dimiliki oleh VOC. Siasat yang dijalankan VOC untuk menguasai barang dagangan, khususnya rempah-rempah, yaitu ada beberapa cara atau ada beberapa siasat ya yang dilakukan oleh VOC. Nah, yang pertama, menjalankan sistem monopoli. Lalu yang kedua, melakukan pelayaran hongi. Nah, pada tahu kan pelayaran hongi itu apa? Masih pada ingat nggak? Nah, ini di SMP juga sudah pernah dipelajarin, sudah pernah disinggung. Nah, jadi pelayaran hongi itu adalah sebuah pelayaran sekaligus pengawasan yang dilakukan oleh VOC bertujuan untuk mengawasi monopoli perdagangan yang ada. Gitu. Nah, itu namanya pelayaran hongi. Lalu yang ketiga, melakukan politik divide et impera. Nah, politik divide et impera ini adalah politik adu domba. Oke, sampai sini paham ya? Nah, lanjut. Nah, gubernur yang memimpin VOC atau dikenal juga dengan gubernur jenderal VOC. Sebenarnya ada banyak gubernur yang memimpin VOC pada masa itu, tetapi hanya ada dua gubernur jenderal yang memiliki peran yang cukup besar dalam proses menjalankan VOC ini gitu. Nah, ada hanya dua. Yang pertama itu ada Peter Both. Nah, dia memimpin ataupun menjadi gubernur jenderal VOC dari tahun 1602 sampai 1614. Nah, ini dia. Nah, Peter Both ini menciptakan monopoli perdagangan antara pulau-pulau Hindia Belanda yang hanya dengan kerajaan Belanda saja dan tidak dengan negara-negara lain, terutama Inggris. Karena memang pada saat itu Inggris dijadikan sebagai saingan dalam perdagangan gitu. Lalu yang kedua, mendirikan pos perdagangan di Banten dan di Jakarta. Lalu yang ketiga, ia berhasil mengadakan perjanjian perdagangan dengan Pulau Maluku, lalu menaklukkan Pulau Timor dan mengusir Spanyol dari Pulau Tidore. Itu capaian-capaian dari Peter Both. Oke. Nah, yang kedua itu ada Jan Pieter Zoon Choen atau biasa dikenal juga dengan JP Choen ya. Nah, JP Choen berhasil menaklukkan Jayakarta pada saat itu dan mengubah namanya ataupun mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Nah, Jan Pieter Zoon juga seorang peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia. Nah, ini karena sikap ambisiusnya yang sangat tinggi untuk menguasai berbagai wilayah di Indonesia pada masa itu. Lalu ia juga berusaha untuk terus meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara untuk
keuntungan pribadi dan juga keuntungan negerinya, yaitu negeri Belanda. Nah, cara-cara yang dilakukan oleh VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam di Nusantara. Yang pertama, mereka merebut pasaran produksi pertanian. Nah, lalu yang kedua, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Nah, jadi cara memproduksi hasil pertanian ini dibiarkan berada di tangan kaum pribumi. Yang penting, VOC dapat memperoleh hasil-hasil pertanian itu dengan mudah, sekalipun harus dengan paksaan. Jadi memang pemerintah VOC pada masa itu untuk bisa mengambil dagangan ataupun rempah-rempah dari para pribumi, dari para petani itu tidak dengan cara yang baik-baik gitu, karena memang ada pribumi yang tidak ingin menjual hasil rempah-rempahnya itu kepada pihak Belanda. Nah, namun pihak Belanda itu banyak melakukan paksaan-paksaan. Bahkan kalau misalkan tetap orang pribumi tetap tidak ingin menjual kepada mereka, maka tidak segan-segan orang-orang VOC ini kemudian membunuh orang pribumi tadi. Seperti itu. Lalu yang ketiga, selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis. Nah, cara-cara yang dilakukan di samping dengan kekerasan, kemudian peperangan, juga dengan melakukan politik adu domba, politik divide et impera tadi. Tuh. Lalu yang keempat, melakukan campur tangan atau intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Lalu yang kelima, lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi dan dapat diperalat oleh pemerintah VOC pada masa itu. Nah, bahkan pemerintah VOC tidak segan-segan untuk melakukan pembunuhan kepada raja-raja ataupun pemerintahan kerajaan yang menolak keinginan VOC, seperti itu. Nah, ini adalah daerah kekuasaan VOC. Pada awalnya, VOC menanamkan kekuasaannya di Ambon terlebih dahulu. Tapi pada tahun 1609 dipindahkan ke Jayakarta, yang kemudian namanya diubah menjadi Batavia. Letak Jayakarta ternyata lebih strategis bila dibandingkan dengan Ambon, karena Jayakarta berperan sebagai kota pelabuhan Kerajaan Banten, sehingga sangat ramai dikunjungi pedagang, baik lokal maupun asing. Di Jayakarta, VOC mampu membangun loji sebagai benteng pertahanan untuk memperkuat kedudukannya di Jayakarta atau Batavia tadi ya. Akan tetapi, kedatangan Inggris di Batavia dengan mendirikan kongsi dagang EIC menyebabkan kedudukan VOC terancam. Oleh karena itu, VOC menyebarkan pengaruhnya di Maluku dan Jawa Tengah untuk bersaing dengan EIC ini tadi. EIC kongsi dagang buatan dari Inggris. Oke. Nah, perjuangan di beberapa wilayah menghadapi VOC. Jadi, penduduk pribumi itu tidak tinggal diam dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh VOC, karena memang banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah VOC pada masa itu yang merugikan rakyat, seperti itu. Karena mereka telah memonopoli perdagangan rempah-rempah, ya kan, tidak segan-segan kemudian melakukan kekerasan, adu domba terhadap rakyat Indonesia. Nah, sedikitnya ada 4 perlawanan yang dilakukan oleh rakyat
Nusantara pada masa itu. Yang pertama ada perlawanan rakyat Maluku. Yang kedua ada perlawanan rakyat Mataram. Nah, lalu yang ketiga itu perlawanan rakyat Makassar yang dipimpin Sultan Hasanuddin ya. Kemudian yang keempat itu perlawanan rakyat Banten. Nah, tetapi kita tidak bahas satu persatu nih perlawanannya. Nah, kita hanya sekilas saja melihat perlawanan apa saja yang dilakukan oleh rakyat dalam menghadapi VOC. Nah, VOC Gulung Tikar. Oke. Pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaan VOC ini semakin luas. Karena mereka memang berambisi, dari gubernur jenderalnya juga itu berambisi untuk terus memperluas daerah kekuasaannya gitu ya. Untuk bisa menguasai seluruh Nusantara gitu. Nah, ternyata hal ini menimbulkan masalah dalam hal manajemen pemerintahan. Akibatnya, karena luasnya wilayah kekuasaan tadi, pengawasan tidak dapat berjalan secara baik. Berbagai penyelewengan pun mulai terjadi. Nah, pada tahun 1749 terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan VOC, di mana pada tanggal 27 Maret 1749 Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang baru yang menetapkan bahwasanya Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Nah, pengurus VOC kemudian mulai akrab dengan pemerintah Belanda. Kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan. Pengurus tidak lagi berpikir untuk memajukan usaha perdagangannya. Gitu, karena memang mereka sudah berpikir untuk bagaimana mereka memperkaya diri sendiri. VOC sebagai kongsi dagang swasta akhirnya mengalami kemerosotan dalam hal keuntungan. Nah, jadi tercatat pada tahun 1673 itu VOC sudah tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam serta karena serangkaian perang yang telah dilakukan VOC dan beban hutang pun tidak dapat terelakkan lagi gitu. Nah, dalam kondisi bangkrut, VOC tidak dapat berbuat banyak. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Nah, secara resmi dinyatakan bubar dan seluruh hutang piutang dan juga segala milik VOC diambil oleh pemerintahan Belanda. Nah, itu adalah materi singkat kita hari ini tentang VOC di Indonesia. Kekuasaan kongsi dagang VOC di Indonesia. Nah, baik, semoga informasi ini bermanfaat dan semoga paham dengan apa yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video-video selanjutnya ya.